9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu dalam acara kebaktian online pada pagi ini. Puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama dalam acara kebaktian walaupun dalam acara online. Sudah begitu lama kita tidak dapat bersama-sama sepanjang PKP dalam acara kebaktian. Puji Tuhan karena Tuhan telah memberi perlindungan kepada setiap kita selama kita berada dalam PKP. Jadi untuk acara kebaktian online pada pagi hari ini, kita mulakan acara dan kita sama-sama bangkit berdiri dan kita baca pengakuan iman rasuli. Kita lafaz bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu atas kasih berkat pimpinan-Mu kepada setiap pribadi kami, walaupun kami berada di rumah dan kami berbakti secara online pada pagi ini. Kami bersyukur karena sepanjang masa ini Tuhan, Engkau telah memimpin kami, memberkati kami dalam setiap usaha kerja kami walaupun kami berada di rumah. Kepada anak-anak-Mu yang kurang sehat, beri mereka kesembuhan. Kepada mereka yang berduka, beri mereka penghiburan yang lama. Engkau beri mereka kekuatan. Bapa di surga, kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu dan kami mulakan acara kebaktian online pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam 1 Samuel 20 ayat 9 hingga 13. Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu, sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya, Daud masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan bahkan lebih lagi daripada itu. Sekiranya aku tidak menyertakan kepadamu dan membiarkan engkau pergi sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai ayahku dahulu. Sekian saya serahkan kepada pembacaan yang kedua. Pembacaan kedua terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 5 hingga 10.
Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sekian. Shalom, selamat pagi. Bertemu kita kembali dalam ruang ibadah pada pagi hari ini. Kiranya damai Tuhan terus-menerus kita nikmati di dalam hidup kita yang ada ini. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama dan mengatakan di dalam hati kita, pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Kalau saya ada pada hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Rumi gotoku ikut uang. Ikut tuangmu Mamarayo kinolidanu Matahakonku Tikinawoku Iano osondihonku Rumikotoku Ikut tuangmu Mamarayo kinolidanu Patahakonku Tibinaboku Iano gampamasiku Pensawatonku itilongku Nintong koy maya anu Pasaralom kopiyo hilang aku Royong Tuhan Yesus Ikut aku, ikut tuangmu Mamarayo kinolidanu Patahakonku Tipinaboku Iano gampamasiku Pensawatonku itilongku Mintong koy maya anu Pasaralom
Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebentar ini kita akan memberi uang persembahan. Namun sebelum itu, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur Bapa di sorga kami kembalikan kepadamu, Bapa Tuhan kami yang mengasihi kami, Bapa Tuhan kami yang baik. Kami sangat bersyukur ya Tuhan karena berkat dan anugerah Tuhan. Dan seadanya kami Tuhan pada pagi hari ini, semua ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga karena Tuhan sudah memberkati segala perolehan kami hari lepas hari sehingga pada hari ini Tuhan. Bapa di sorga, sebentar kami akan memberi uang persembahan. Mari Tuhan berikan kami hati yang penuh sukacita, yang penuh damai. Supaya kami memberi dengan segala kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita terus puji Dia dengan lagu ini. Saat ini Ku datang lagi. Padamu Tuhan junjungan hidup, ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tunjuklah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, soraku sana. Haleluya, glory bagimu.
Barang koi-koitan hirumiko Au insan membawaku ketumbayaan Suai pemanahan biaralan Mogondos Rumiko Tuhan Suang sambayan Tuhan, kau sarai pintu soy mudahan. Oh Tuhan, so nunung pantan dia, dia kalbi pados tu ibu tuhi mogondos tinoro ika. Kaanu kokoisan ikipadang Tumingkuya daliti mana hakarayahan Montoki Yesus Tuhan Tuhan Konbalan koi-koitan hirumiko Au insan membawaku ketumbayaan Suai pemanahan biaralan Mogondos Rumiko Tuhan suang sambayan Mengusiko Yahai Yahai Tuhan Konsai pinawon soy mudahan Oh Tuso Nunung matan dia Dia kali patos tu ibu Mengusiko Yahai Yahai Tuhan Kau sarai pinawon soy mudahan Oh Tuso Nunung matan dia Dia kalbi patos tu ibu Dia kalbi patos tu ibu Dia kalbi patos tu ibu Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku.
Shalom dan selamat pagi teman-teman yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini kita bersyukur karena memiliki peluang untuk bersama-sama lagi dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur karena memiliki kesempatan sekali lagi bersama di dalam ibadah online ini. Terima kasih karena Engkau telah memberkati, memelihara kami dalam hari-hari yang telah berlalu. Kami percaya bahwa ini membuktikan tentang kasih dari Allah kepada kami. Tuhan, sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami mohon berkat pimpinan-Mu. Biarlah melalui tuntunan-Mu kami dapat mengerti dan kami siap melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, kita berterima kasih kepada tim Penetua Jemar sama dengan para PMM yang telah membawa kita di dalam puji-pujian. Baik dalam ibadah pada kali ini, dalam khotbah saya memilih subtema kehilangan yang wajar. Baik, kita membaca di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Yohanes pasal 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Firman Tuhan ini merupakan pengajaran dan juga pesan dari Tuhan Yesus kepada para murid sebelum dia disalibkan. Tuhan Yesus telah memberi peringatan bahwa dia akan mengalami penderitaan, bahkan akan dibunuh. Dan dia telah mengambil kesempatan untuk menyampaikan pesanan kepada para murid bahwa pada saat mereka mengalami situasi di mana mereka kehilangannya, maka mereka telah dipersiapkan. Kehilangan yang wajar bermaksud kehilangan yang dapat diterima oleh akal logik, memiliki alasan tertentu yang dapat kita terima, dan memiliki kesempatan-kesempatan tertentu yang ada di dalam kehilangan tersebut. Kalau ada kehilangan yang wajar, maka ada kehilangan yang tidak wajar. Apa kehilangan yang tidak wajar itu? Kehilangan yang tidak wajar adalah kehilangan tanpa alasan. Yang kedua, kehilangan yang tidak wajar adalah kehilangan tanpa peluang untuk mendapat kembali. Kehilangan yang tidak wajar, yang ketiga adalah kehilangan untuk kebinasaan. Teman-teman, kehilangan yang wajar adalah kehilangan dengan alasan yang wajar, alasan yang dapat diterima. Kehilangan yang wajar adalah kehilangan dengan peluang untuk memiliki kembali. Kehilangan untuk kebahagiaan yang kekal. Dan kita percaya bahwa kita mengerti tentang ini, di mana kita kehilangan segala sesuatu semata-mata untuk memiliki sesuatu yang kekal. Apa yang diajar oleh Tuhan Yesus kepada para murid di dalam pembacaan ini adalah dia memberitakan tentang kehilangannya nanti atau kepergiannya, kematiannya nanti. Itu adalah untuk kebaikan bukan saja kepada para murid, tetapi juga untuk segala bangsa. Bahkan Tuhan Yesus juga telah memberikan pesan di dalam pembacaan ini bahwa dia akan pergi supaya penghibur itu diutus untuk kita. Penghibur yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah Roh Kudus yang akan mendampingi para murid, juga mendampingi kita. Sebab itulah Allah kita disebut ataupun dipanggil juga sebagai Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Siapa yang beserta dengan kita? Allah Roh Kudus. Dialah yang bersama dengan kita, yang mendampingi, yang membimbing, yang memberikan tunjuk ajar, yang memberikan pengertian kepada kita selama kita ada di dunia. Karena itu, dalam situasi di mana para murid yang belum mengerti
tentang pada suatu saat kelak, pada suatu saat ke depan mereka akan kehilangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mempersiapkan mereka untuk berhadapan dengan situasi ini. Apa makna kehilangan yang wajar untuk kita dalam konteks semasa, dalam konteks kita pada saat ini, dalam suasana PKP ataupun PKPB ini, kita telah kehilangan kebebasan untuk bergerak ke sana kemari. Tetapi kehilangan ini bermaksud supaya kita terjamin ataupun terpelihara dari segi keselamatan kita. Demikian juga dalam konteks keluarga. Kita kehilangan, barangkali ada di kalangan kita yang kehilangan orang-orang yang tersayang dalam beberapa waktu ini, tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kehilangan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk meyakini janji Tuhan bahwa setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki batas waktunya, umurnya, sehingga kita harus benar-benar bersedia untuk mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Demikian juga dalam konteks kehidupan sehari-hari, peluang-peluang yang ada, baik dari segi pekerjaan, dari segi pelajaran. Pada saat ini barangkali ada di antara kita yang telah kehilangan pekerjaan, ada yang terbantut pelajarannya atau pendidikannya karena keadaan dunia. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap menyediakan yang terbaik. Percaya bahwa waktu Tuhan itu sentiasa yang terbaik. Teman-teman yang saya kasihi, kita turut bersimpati dengan apa yang terjadi kepada etnik ataupun kepada orang kulit hitam di Amerika, di mana beberapa hari yang lalu kita mendapat berita bahwa seorang orang kulit hitam telah meninggal dunia karena tindakan daripada pihak polis di Amerika ataupun secara khusus di Minneapolis yang menyebabkan kematian orang kulit hitam ini. Dengan tindakan dan kecuaian yang meragut nyawa ini telah menyebabkan suasana di Amerika pada saat ini berada di dalam kerusuhan. Mereka mengalami suatu tekanan, bukan saja karena oleh pandemik COVID-19, tetapi juga karena masalah di pihak polis sendiri, dan juga ketegangan antara kaum secara khusus di kalangan orang kulit putih dan orang kulit hitam. Nah, kita mendoakan supaya hal-hal seperti ini tidak terus-menerus terjadi di dalam dunia kita, supaya keamanan tetap terpelihara. Saya percaya bahwa ini merupakan suatu peluang bagi kita untuk berdoa bersatu bersama-sama, mengambil iktibar daripada apa yang terjadi di Amerika ini, supaya kita tetap memelihara kerukunan di antara sesama kita. Pasti keluarga orang yang terlibat ini merasa sangat kehilangan karena orang yang tersayang telah meninggal dengan cara yang tidak wajar, dan kita percaya bahwa pihak pemerintah di Amerika juga berusaha untuk menangani hal ini supaya tidak terus-menerus mendatangkan kerugian kepada negara mereka. Jadi ada banyak hal yang berbicara tentang kehilangan, tetapi kita harus memandang kehilangan ini dari sudut pandang Allah sendiri, bahwa ada waktunya di mana kehilangan ini harus dipandang secara positif. Kita kehilangan dunia, tetapi kita memiliki Kristus. Apa gunanya memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan keselamatan kekal? Adalah sangat berbahagia kalau kita mengetahui bahwa dengan memiliki Yesus Kristus, maka kita memiliki segala sumber di dalam kehidupan kita. Saya mengambil kesempatan ini menyeru kita semua supaya benar-benar bersiap melihat kehilangan ataupun apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini dari sudut pandang Allah. Biarlah dalam suasana
dunia kita saat ini, kita tetap memandang bahwa apa yang terjadi itu berada di dalam kontrol Allah sendiri. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa karena kesempatan ini telah mengajar kami bahwa kehilangan merupakan hal yang wajar bagi kami sebagai manusia. Kehilangan merupakan salah satu proses yang harus kami nikmati di dalam hidup kami. Kehidupan ini merupakan suatu peluang bagi kami untuk menikmati proses yang telah Allah persiapkan untuk kami. Bukan memandang dari sudut pandang dunia, tetapi memandang dan menikmati ini dari sudut pandang Allah sendiri. Engkau memberkati kami semua, dan kiranya firman-Mu ini meneguhkan kami. Kami memiliki Engkau, maka kami memiliki segalanya. Terima kasih Bapa, kami kehilangan dunia, tetapi kami memiliki Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Shalom dan selamat pagi kepada semua jamaat yang dikasihi. Saya Wendy. Dan saya Floria. Bagaimana dengan kebaktian pada pagi ini? Saya percaya kita semua diberkati. Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua frontliner yang bertugas dalam kawalan COVID-19 ini. Terima kasih kepada semua jamaat yang setia mengikuti sepanjang ibadah ini. Jumpa minggu depan. Bye.